Assalamualaikum sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Sang adik kuasa, utang sejak pertama kali merdeka, hampir 250 tahun yang lalu. Coba Bu Menteri pikir, tahun 1776 itu Amerika ngutang sama siapa? Dia juga, bankir swasta. Dulu istilahnya belum elit global, tapi Illuminati. Illuminati ini menyusup dalam kabinet presiden pertama Amerika, George Washington, lewat Menteri Keuangan Alexander Hamilton, agen Rothschild. Ini adalah tulisan tangan Presiden George Washington. Saya dapat dari The George Washington Papers, US Library of Congress. Ini adalah tanda tangan asli Presiden George Washington. Presiden pertama Amerika itu tahu bahayanya Illuminati. Kita lihat tulisan tangan Presiden George Washington mengulas tentang bahayanya Illuminati. Jadi, kalau ada yang bilang Illuminati itu cuma teori konspirasi, itu artinya dia buta huruf. Udah jelas-jelas ditulis oleh Presiden Amerika pertama, bahayanya Illuminati. Masih nggak ngerti juga ya suruh main TikTok aja. Nah, meskipun Presiden Washington tahu, dia nggak bisa bendung karena iming-iming utang untuk membangun negara. Presiden Amerika yang berani ngelawan itu cuma 3, Andrew Jackson, Abraham Lincoln, dan JF Kennedy. Tiga-tiganya ditembak. Lincoln dan Kennedy tewas. Andrew Jackson selamat. Sebelumnya, kepada para bankir, Presiden Jackson berkata, "Kalian adalah sarang ular dan pencuri. Aku akan singkirkan kalian. Dan demi Tuhan yang Maha Kekal, aku akan singkirkan kalian." Kalau saja rakyat tahu ketidakadilan sistem keuangan dan perbankan, pasti akan terjadi revolusi besok pagi. Andrew Jackson adalah presiden yang menghentikan konsesi 20 tahun bank sentral swasta yang kedua tahun 1835 milik Rothschild. Ia tak tewas meski ditembak, sehingga sang presiden dengan bangga dapat berkata, "Akulah yang membunuh bank." Utang Amerika ini sampai sekarang sudah hampir 250 tahun, nggak lunas-lunas juga. Apa dampaknya? Federal Reserve adalah bank sentral swasta ketiga di Amerika, berdiri tahun 1913. 20 tahun kemudian, tahun 1933, Amerika sudah bangkrut dalam tragedi kemanusiaan yang dikenal dengan istilah The Great Depression. Tapi sebentar bangkit lagi dan makmur sampai sekarang. Kenapa mereka lebih makmur dari Indonesia padahal utangnya lebih parah? Karena pejabat bank sentralnya lebih berani nyetak duit tanpa takut inflasi. Itu bedanya sama Indonesia. Utang numpuk, pajak tinggi buat bayar utang, kredit bank aja susah, nyetak duit pun nggak jelas politik ekonominya. Elit lokal ini memang lebih parah dari elit global. Mari kita lihat bagaimana pejabat Bank Sentral Amerika yang sebenarnya swasta bikin kebijakan yang menguntungkan segelintir elit, tapi secara tidak langsung menguntungkan rakyat Amerika. Para pemirsa harap perhatikan, ini adalah ilmu yang tidak diajarkan di sekolah. Mau profesor, doktor apapun nggak akan terpikir jurus ini, karena nggak diajarkan. Yang tahu hanya para pemain di lapangan. Kita kilas balik sebentar pada krisis ekonomi parah yang terjadi di Amerika tahun 2008, Subprime Mortgage Crisis. Bahasa awamnya kira-kira krisis akibat jual beli utang perumahan atau KPR. Jadi bukan jual beli rumah, tapi jual beli surat utang. Inilah hebatnya Wall Street. Gak perlu barang, cukup jualan kertas, jualan surat utang, dapat duit triliunan. Padahal mereka gak pernah lihat rumahnya kayak apa. Wall Street memang bukan sektor real, tapi sektor yang tidak real. Betul nggak Pak Matthew? Betapa mudahnya untuk jadi kaya raya kalau tahu caranya. Wall Street melakukan penggelembungan nilai aset. Awalnya harga rumah rakyat jadi meroket. Rakyat Amerika senang. Lama-lama penggelembungan mentok, stagnan, lalu harga rumah berbalik meroket turun. Harga-harga rumah anjlok jauh di bawah harga kredit. Rakyat nggak bayar kredit. Rumah rakyat disita oleh bank. Harga rumah semakin anjlok. Ekonomi Amerika tahun 2008 itu seperti mau kiamat. Lantas, setelah bikin krisis, para bankir lancarkan jurus kedua, minta bailout. Kalau nggak dikasih, ekonomi akan hancur. Negara akan bangkrut.
maka digelontorkanlah bailout 29 triliun dolar atau sekitar 400.000 triliun rupiah. Cukup untuk membiayai APBN Indonesia selama 200 tahun. Come on. Padahal uang resmi yang diterbitkan Fed tahun 2008 itu cuma 853 miliar dolar. Duit dari mana bailout 29 triliun dolar itu? 34 kali lipat dari uang yang sudah ada. Gampang, Pak. Fed tinggal ketik dikit di komputer, maka jadilah uang elektronik 29 triliun dolar atau 400.000 triliun rupiah itu. Terus, aset apa yang jadi dasar untuk nyetak duit baru 400.000 triliun rupiah itu? Jumlah emas, sumber daya alam, dan lain-lainnya berapa? Waduh, nyetak duit harus pakai aset sumber daya alam, itu artinya nggak bisa baca neraca bank sentral. Pada prakteknya, saat ini, mana ada nyetak duit berdasarkan emas atau sumber daya alam? Asetnya cukup surat utang, kertas doang. Pemerintah kasih surat utang, masuk pembukuan aset. Liabilitasnya, keluarlah uang dalam peredaran. Secara akunting balance, sesuai teori-teori di sekolah. Padahal nyetak duit modal dengkul. Ini adalah praktek, bukan teori. Itu adalah perampokan terbesar terhadap rakyat Amerika, karena utang ratusan ribu triliun rupiah itu dibayar oleh rakyat lewat pajak. Hebatnya lagi, duit bailout 29 triliun dolar itu nggak ada di neraca Fed. Orang neracanya tahun 2020 ini aja cuma 4 triliun dolar. Lalu, duit baru 400.000 triliun rupiah itu dikasih ke siapa? Ya ke para bankir penyebab krisis itu. Namanya juga bailout. Terbitkan uang baru 34 kali lebih banyak dari uang resmi yang ada. 3.400%. Inflasi apa enggak? Enggak. Kok bisa enggak inflasi? Nah, ini caranya. Elit global itu punya politik ekonomi. Elit global ini pinter, nggak kayak elit lokal. Kalau orang kita dapat duit banyak, duitnya dipakai belanja di dalam negeri, makanya inflasi. Atau duitnya disimpan cuma jadi deposito di luar negeri, makanya depresiasi. Nilai rupiah melemah terus. Ini akar masalahnya, Pak. Kenapa kita selalu inflasi dan depresiasi? Elit global ini nggak kayak gitu. Mereka udah kaya, nggak nyari duit buat beli mobil atau beli rumah. Coba kita tanya sama Pak Ben. I drive a Ferrari 355 Cabriolet. What's up? I have a ridiculous house in the South Fork. I have every toy you could possibly imagine. And best of all, kids, I am liquid. I am a fucking millionaire. I guess how old I am? 27. Duitnya nggak langsung dimakan, tapi diputerin dulu, dipakai buat investasi di luar negeri. Dolar disebar ke seluruh dunia, makanya di Amerika nggak akan inflasi. Mereka dapat duitnya nanti dari bunga atau dividen dalam dolar. Kebutuhan dolar selalu tinggi, karena tiap jatuh tempo bayar utang, seluruh dunia beli dolar, makanya revaluasi. Itulah bedanya, Pak. Nyetak duit sebanyak-banyaknya, nggak akan inflasi di dalam negeri karena duitnya dipakai di luar negeri, malah revaluasi, nilai tukar menguat. Fed tinggal kasih kode, turunkan suku bunga. Investor nggak mau nyimpen duit di dalam negeri, langsung duitnya dipakai buat investasi di berbagai negara. Maka rakyat sedunia pada cium kaki mereka supaya pada mau invest di negara masing-masing. Apa untungnya buat para elit keuangan itu? Satu, dengan modal dengkul, mereka jadi punya aset banyak di seluruh dunia. Kedua, mereka dapat duit dari bunga atau dividen. Ketiga, kalau kredit macet, sita aset-aset jaminan rakyat di seluruh dunia. Jackpot, boh. Dan menciptakan proyek sangat besar dengan pembiayaan dengan utang. Berikan justification atau pembenaran bahwa proyek itu sangat penting. Kalkulasikan untung yang sebesar-besarnya, bangkrutkan Indonesia setelah semua utang kembali kepada perusahaan-perusahaan main,
Bechtel, Halliburton, Stone and Webster, dan Brown and Root. Katakan bahwa proyek ini akan meningkatkan PDB tanpa peduli siapa yang menikmati. Katakan juga bahwa PDB bisa naik oleh satu proyek saja yang besar. Oleh karena definisinya memang demikian. Masih banyak topik yang akan kita bahas. Silakan subscribe channel kami agar kita bisa lebih dekat dan bersama membahas berbagai topik menarik lainnya. Like bila Anda suka dan unlike saja bila Anda tidak suka dengan video seperti ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.